Bagi yang belum seakidah dengan kami ucapkan ahlan wa sahlan. Assalamualaikum. Salam sejahtera bagi semua saudara-saudari dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa menyertai dan memenuhi batin saudara-saudari semua. Malam ini kita lanjutkan sesi yang ke-21 dari kajian akademis kita. Masih di tema menelanjangi kekeliruan Ustadz Muhammad Ali yang disiarkan secara live. Lebih spesifik subtema yang sangat menarik mengenai kanonisasi Alkitab versus Quran, kajian perbandingan Injil kanonik dan musab-musab pra-Utsmani. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita buka dengan doa. Bagi yang belum seakidah, silakan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah kami yang Esa, amin. Bapa yang kami kenal melalui firman-Mu yang telah nuzul ke dunia demi keselamatan kami, Tuhan Yesus Kristus yang melalui kebangkitannya maut dikalahkan dan telah menjadi juru selamat kami dan Allah kami yang hidup. Terima kasih ya Bapak atas berkat, anugerah, dan pemeliharaan-Mu hingga pada saat hari ini. Sebentar kami akan memulai sesi kajian akademis kami. Urapi hamba-Mu Pak Jimmy Jeffrey dan Pak Gracia Pelo dengan hikmat-Mu ya Tuhan. Perlindungan dan segenap kasih setia-Mu senantiasa tercurah atas kehidupan Pak Jimmy dan Pak Gracia beserta dengan keluarganya. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus yang mengasihi semua umat manusia, kiranya melalui sesi kajian akademis ini, Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, dan menuntun setiap kami pada keselamatan jiwa kami. Ya Tuhan, singkapkan semua selubung, nyatakan kebenaran yang akan memerdekakan setiap kami. Kiranya cahaya wajah-Mu senantiasa menyinari kami, untuk menginsafkan setiap orang melalui pengajaran-pengajaran kami. Dan setiap hati dan jiwa yang tersesat berbalik kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati setiap peralatan dan perlengkapan yang kami gunakan agar bisa digunakan dengan baik. Kami serahkan sesi malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah penyelamat kami berdoa. Immanuel, amin. Silakan dimulai Pak Gracia. Oke, selamat malam. Bisa kelihatan ya kawan-kawan ya? Bisa. Baik Pak, lanjut. Pada malam hari ini kembali lagi duet Jimmy Jeffrey Gracia Pilo yang ke-21. Ini sebenarnya reaksi. Karena Menahem Ali mengawali lebih dahulu menyerang dan melecehkan Alkitab kita dengan sok-sokan ngangkat kajian kritik teks. Akhirnya Gracia Pilo dan kawan-kawan Pak Payu gue. Apapun celotehan celemetannya Menahem Ali mengenai kritik teks, kita reaksi, tapi bedanya kita tidak menyerang dan merendahkan agama lain. Kami sebagai apologet hanya membela iman kami yang diserang oleh polemikus muslim, dan saya di bidang saya hanya menunjukkan data-data apa yang sesungguhnya terjadi di dalam dunia Islam. Ini aja yang kita lakukan. Selebihnya kiranya Roh Kudus dan keputusan para orang yang menyaksikan postingan kami yang bisa beda-beda, terserah para pemirsa. Malam hari ini saya sebagai reaksi saya terhadap kajian kritik teks yang kurang menyeluruh oleh Menahem Ali, saya menyajikan kajian kritik teks. Andai kata ini diberlakukan di dalam Islam, ajur mumur, ancur lebur. Sebenarnya kajian kritik teks ini sudah banyak disebar, dikaji, tapi secara sporadis di dalam ulama-ulama muslim yang tentu saja banyak melakukan pembenaran dan banyak hal yang ditutup-tutupi. Namun di dalam kitab-kitab ulum Quran, kajian tentang ilmu Al-Quran, semua mengakui sekalipun banyak pembenaran dan pembelaan mengenai adanya perbedaan jumlah surah, banyaknya surah yang hilang, antara mushaf yang satu, tidak sama jumlah surahnya dengan yang lain, ada banyak perbedaan jumlah ayat. Di dalam keterangan hadis, surah ke-9, surah At-Taubah,
atau nama lainnya surah Bara'ah, di zaman Muhammad masih hidup, itu setebal surah Al-Baqarah. Tetapi begitu Quran dikodifikasi oleh Utsman, jumlah surah ke-9, surah At-Taubah atau Bara'ah, hanya tipis, tidak seperti surah Al-Baqarah. Termasuk ada banyak hilangnya ayat-ayat Al-Quran, misalnya surat Ar-Rajim hilang dan berbagai ayat-ayat yang lain hilang. Bahkan perbedaan-perbedaan teks ini yang senantiasa tidak diakui dengan jujur, malah mengenai perbedaan teks ini sampai hari ini. Selalu ada kebohongan dan hoax yang mengatakan Quran tidak memiliki kekurangan perbedaan salinan, perbedaan teks. Presisi sampai titik-titiknya pun, ini kebohongan yang senantiasa diulang-ulang sampai hari ini. Mereka hanya menyepelekan perbedaan teks antara Quran yang satu dengan Quran yang lain, antara mushaf Quran pra-Utsmani, seakan-akan hanya perbedaan qiraat. Padahal perbedaan teks itu bukan hanya cara baca yang berbeda, ortografinya, aksaranya berbeda dan artinya berbeda. Ada ketidakjujuran yang disengaja untuk mengakui keberadaan fakta yang ada. Bahkan di dalam semua kitab-kitab ulum Quran, penyeragaman Quran yang dilakukan Utsman itu disertai dengan kekerasan. Sahabat-sahabat yang tidak mau menyerahkan dipaksa, bahkan Abu Dawud disiksa, diseret oleh Utsman untuk menyerahkan mushaf Qur'annya untuk dimusnahkan. Nah, beda dengan Alkitab. Alkitab proses kanonisasinya ini kemarin saya sudah sampaikan di dalam postingan kemarin malam. Dia sudah mengkanonkan dirinya sendiri. Karena setiap kitab-kitab di dalam perjanjian di dalam Alkitab, kualitas dari para nabi yang menulis, keakuratan nubuat-nubuat, itu dibayar mahal oleh para nabi penulis-penulis Alkitab, karena rata-rata penulis nabi-nabi besar penulis Alkitab mati dibunuh. Dia mati syahid karena wahyu dan nubuatan yang dia sampaikan. Namun semua nabi yang mati dibunuh, mati syahid karena menyampaikan nubuatan-nubuatan Allah, nubuatannya digenapi, terjadi presisi seperti yang dia sebutkan. Otomatis generasi berikutnya yang mengalami nubuatan yang disampaikan oleh nabi-nabi yang sudah mati syahid langsung mengakui bahwa tulisan-tulisan nabi-nabi yang sudah dibunuh oleh leluhur mereka kanonik. Ini tulisan kudus, nabinya mendapat wahyu dan nubuat dari Allah. Demikian juga Perjanjian Baru. Perjanjian Baru ditulis oleh murid-murid langsung Yesus. Bahkan kalau kita mempelajari sejarah gereja yang ditulis oleh para bapak-bapak gereja penulis sejarah, seperti Sasomen, Sokrates, Sasomen, Hippolytus, penggalan-penggalan sejarah yang ditulis oleh beberapa bapak-bapak gereja yang disatukan mungkin oleh Eusebius, semua mencatat bahwa para rasul, murid-murid Yesus, di saat pergi mengabarkan Injil, mujizat kesembuhan ilahi, orang sakit sembuh, orang mati dibangkitkan, terjadi mujizat di mana-mana, sehingga orang berbondong-bondong percaya dengan apa yang dikabarkan oleh para rasul-rasul. Sehingga begitu para rasul ini, murid-murid Yesus, yang diperintahkan Yesus mengabarkan Injil, mereka menuliskan tulisan-tulisannya dan ditinggalkan kepada kita, pasca mereka mati, otomatis tulisan para rasul yang penuh dengan karunia Tuhan, bahasa Arabnya karomah, penuh mujizat, yang mati syahid, langsung menjadi kanon. Saya kasih contoh sedikit ya. Ini banyak orang yang tidak tahu bagaimana caranya Lukas ini meninggal. Saya sampaikan sedikit. Lukas diutus pergi menginjil. Dia menginjil kemanapun dia pergi menginjil disertai mujizat. Anda bisa baca ceritanya ini di Sinaksarion. Karena banyaknya mujizat yang dilakukan Lukas,
Sehingga apa yang dia ajarkan, yang dia wartakan, dipercaya orang. Orang sakit sembuh, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati disembuhkan. Karena banyaknya mujizat yang dilakukan, yang di apa ya? Lukas mengabarkan Injil disertai dengan banyak sekali mujizat. Pihak yang syirik melaporkan kepada pemerintah kafir Romawi Yunani, Lukas sedang mempraktekkan okultisme, mempraktekkan sihir, dan atas sihirnya dia menyesatkan orang, tidak lagi menyembah dewa-dewa, tapi menyembah seperti yang menyembah dewanya yang diajarkan oleh Lukas, menyembah Yesus Kristus. Lukas disiksa, badannya dimutilasi, tangan kanannya dipotong. Tapi kalau Anda lihat tulisan bapak-bapak gereja Sinaksarion, begitu badannya dimutilasi, Lukas berdoa mengambil potongan-potongan tubuhnya yang dimutilasi disambung kembali. Karena Lukas melakukan ini disaksikan banyak orang yang bertobat, bahkan orang yang menyaksikan dan bertobat karena badannya Lukas sudah dimutilasi, bisa pulih kembali, disambung kembali. Orang yang bertobat ini ikut mati syahid gara-gara percaya Yesus. Lukas setelah badannya dimutilasi kembali lagi, penguasa saat itu memerintahkan potong kepalanya, mati syahid. Jadi sebelum Lukas mati syahid, terlalu banyak mujizat yang dicatat di dalam tulisan bapak-bapak gereja. Begitu Lukas meninggal, otomatis tulisannya dianggap kanon. Dan hal ini terjadi di semua tulisan-tulisan PB, autokanonik. Sehingga kemarin, saya sudah jelaskan di dalam seminar kemarin, tidak pernah terjadi konsili sedunia, konsili ekumene, untuk merapatkan kira-kira kitab mana yang menjadi kitab suci, mana yang tidak. Tidak pernah terjadi. Karena semua kitab di dalam yang dipegang orang Kristen, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, autokanonik. Jadi tidak pernah menentukan ini kitab suci apa tidak. Tidak pernah terjadi yang seperti ini. Nah, yang tidak pernah terjadi seperti ini yang disebarluaskan oleh Muslim, oleh pengurus Muslim, bahwa orang Kristen itu rapat memikirkan mana yang kitab suci, mana yang bukan. Ini tidak pernah terjadi, tidak ada sejarahnya. Yang terjadi itu konsili lokal, bukan menentukan kitab suci, tetapi gereja lokal di Afrika Utara menyesuaikan daftar kitab sucinya untuk sama dengan seluruh gereja sedunia. Itu konsili lokal. Konsili ekumennya tidak pernah terjadi. Nah, sekarang bagaimana dengan problem Al-Quran? Karena ada kebiasaan, mungkin sudah menjadi ciri wanci ginawa mati bahasa Jawanya. Jadi suatu karakter yang mendarah daging yang dibawa sampai mati. Polemikus Muslim terbiasa untuk menyerang dan melecehkan agama lain, tetapi fakta real tentang kondisi kitab sucinya, ini banyak sekali hoax, kebohongan, dan ditutup-tutupi. Yang malam ini saya akan buka secara apa adanya, dan saya sampaikan dan kita kaji secara akademis. Karena banyak orang yang mungkin kurang tahu. Yang tahu hanya orang-orang terpelajar dan berusaha menyembunyikan informasi ini. Informasi yang jangan sampai diketahui publik, supaya dunia Islam pada umumnya jangan sampai tahu. Contoh, beberapa hari yang lalu saya sempat diskusi di Facebook saya. Silakan mengikuti Facebook saya, Inyo. Saya mempertanyakan, bagaimana dengan surat Al-Fatihah? Bukankah seluruh mayoritas orang Islam menganggap surat Al-Fatihah ini adalah firman langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tetapi Ibnu Mas'ud tidak menganggap. Ini bukan Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, itu Ibnu Mas'ud saja. Ibnu Mas'ud menolak surah Al-Fatihah itu firman Allah. Ini menjadi polemik. Mayoritas menganggap itu firman sabda langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga kepada manusia yang tertulis di dalam Quran. Tapi sahabat Muhammad yang terkenal Ibnu Mas'ud menolak. Al-Fatihah bukan sabda Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung kepada manusia, tapi itu doa kepada Allah. Bukan Allah bersabda kepada manusia yang dicatat di dalam Quran, tapi itu doa yang diajarkan kepada manusia bagaimana berdoa kepada Allah.
Nah sekarang pada waktu saya mendiskusikan ini di Facebook, Anda bisa lihat, saya menanya posisi teologisnya lawan diskusi saya itu di mana. Kamu menganggap ini firman Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda seperti itu, ini firman Allah langsung kepada manusia, atau kamu punya pandangan seperti Ibnu Mas'ud? Saya tanya. Mereka menganggap, iya itu firman Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengucapkan semua narasi Al-Fatihah. Terus saya tanya, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau berbicara harus mengucapkan basmalah dulu kah? Ini nggak dijawab, bulat sana bulat sini. Kemudian saya teruskan pertanyaan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu datang dan berbicara kepada kalian manusia dan mengucapkan kalimat seperti ini. Iya kena budu wa iya kena nasta'in. Benarkah Tuhanmu mengucapkan permohonan untuk minta tolong seperti ini dan selalu dia mengucapkan seperti ini? Ini nggak dijawab. Kalau loginya ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung kepada manusia, apakah yang seperti ini masuk akal? Nah, kalau Tuhan memohon pertolongan, dia minta tolong kepada siapa? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami, tunjukilah saya Allah Subhanahu wa Ta'ala jalan yang lurus. Apa benar? Nah, ini menjadi polemik tafsir. Mereka lari ke sana, lari ke sini. Saya bilang, apapun jawabanmu, kalau ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia di dunia dan Allah mengucapkan narasi seperti ini akan menjadi janggal. Kecuali kamu sepakat dengan pandangannya Ibnu Mas'ud bahwa semua narasi Al-Fatihah ini bukan firman Allah dari surga kepada manusia di bumi, tapi ini doa yang diajarkan Muhammad bagaimana manusia di bumi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengajarkan kita untuk berdoa. Nah, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan bagaimana manusia berdoa, ayat pertama Al-Fatihah harus ada berbunyi kul. Katakanlah, kalau ada ayat pertamanya diawali dengan kata kul bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya, ini masuk akal logikamu bahwa Allah sedang memerintahkan, mengajarkan manusia bagaimana berdoa dan dia bimbing cara berdoanya. Lah, baca surah Al-Fatihah dari ayat pertama sampai terakhir, tidak ada kata perintah untuk yang dapat ditafsirkan Allah sedang mengajari bagaimana berdoa. Tapi Allah sedang berdoa seperti itu. Nah, ini kan menjadi problem begitu kita mendiskusikan surah Al-Fatihah. Dan gara-gara ini beberapa orang Muslim keluar dari Islam. Salah satu apologet kuno di Indonesia, Hamran Amri, dia mantap keluar dari Islam setelah dia merenungkan masa-masa Al-Fatihah dengan narasi seperti itu tidak mungkin firman Allah. Karena dia tidak percaya Al-Fatihah itu adalah firman Allah langsung dari surga kepada manusia di bumi. Tidak mungkin Allah di surga berfirman seperti itu. Dia keluar dari Islam. Dan lawan debatnya Hamran Amri itu adalah salah satunya Pak siapa namanya itu ketuanya Abdul Wasi'an Foundation. Aduh, saya kok lupa ya. Ketuanya Abdul Wasi'an Foundation yang aktif di dunia mu'alaf itu apa sih namanya? Saya lupa soal. Abdul Wasi'an. Saya pernah ketemu dengan orangnya. Dialah salah satu lawan debatnya Hamran Amri yang mantap keluar dari Islam gara-gara tidak percaya Al-Fatihah ini firman Allah langsung kepada manusia. Nah, demikian juga dengan rahasia tentang sejarah kodifikasi Quran. Ini banyak ditutup-tutupi. Adanya Quran sampai hari ini yang bisa disaksikan dan dibeli dimanapun, penyeragamannya disertai dengan kekerasan. Ada keputusan resmi dari khalifah harus diseragamkan, yang berbeda harus diserahkan, disobek atau dibakar. Yang tidak menyerahkan Quran yang berbeda bisa berisiko pertumpahan darah. Semua Quran yang berbeda di seluruh kekhalifahan Islam disobek, dibakar, direbus, dihancurkan, dimusnahkan semua. Ibnu Mas'ud sebagai sahabat Muhammad yang terkemuka disiksa gara-gara awalnya dia mempertahankan mushafnya
yang dia terima langsung ayat-ayatnya dari Muhammad, dari mulut ke mulut. Dia pertahankan. Tidak mungkin apa yang kuterima dari Muhammad, ayat-ayatnya, Quran ini dari mulut ke mulut, saya serahkan untuk dimusnahkan. Karena dia awalnya menolak untuk menyerahkan, Ibnu Mas'ud disiksa oleh Utsman. Karena disiksa, diseret kuda, akhirnya dengan terpaksa, mushaf Qur'annya Ibnu Mas'ud, sahabatnya Muhammad yang paling memahami Al-Quran, diserahkan dan dimusnahkan. Anda, kisah-kisah ini Anda bisa baca di kitab-kitab ulum Quran, yang tentu saja setelah yang banyak kali saya lihat data-data tentang sejarah-sejarah seputar tentang kodifikasi Quran, datanya diajukan, tapi banyak sekali pembenaran dan menyetujui tindakan-tindakan semacam itu. Nah, mengenai setuju apa tidak setuju, disinilah kita berbeda pendapat. Tapi data-data itu banyak sekali di dalam semua buku-buku yang mengulas tentang ilmu Quran, ilmu Quran. Itqan, Taufik Adnan Amal, Adi Ma'rifat, Manakalil Khatan, Abu Dawud di kitab Al-Masahif, semua mencatat kisah-kisah semacam itu. Problematik sejarah kodifikasi Quran. Ini di Muhammad Hadi Ma'rifat, mushaf disobek-sobek, dibakar, dihancurkan, dimusnahkan. Yang melakukan bukan musuhnya Islam, tetapi pemimpin Islam sendiri menghancurkan semua Quran yang berbeda yang ada di kekhalifahannya. Sobek, bakar, dan sebagian direbus. Riwayat dari Ya'qubi, mereka mengumpulkan semua mushaf dari segala penjuru kekhalifahan Muslim, direbus, dimasukkan kuali besar, direbus dalam campuran air, dan juga kemudian mencucinya. Ini, ada yang direbus, disobek, dibakar. Hancurkan semua. Yang mempertahankan berisiko mati. Berisiko mendapat persekusi. Yang lain yang nggak direbus, dibakar, dihancurkan, disobek-sobek. Ibnu Mas'ud awalnya ngotot mempertahankan mushaf Qur'annya yang dia terima ayatnya langsung dari Muhammad mulut ke mulut. Dia tidak mau menyerahkan mushafnya kepada Abdullah bin Amir, utusannya Utsman. Karena menolak, dipanggil sama Utsman ke Medina. Sampai Medina, disindir dengan kata-kata kasar. Ibnu Mas'ud membalas kata-kata kasarnya Utsman. Singkat cerita, Ibnu Mas'ud mengalami persekusi, diseret, entah diseret kuda apa diseret unta. Akibatnya tulang rusuk Ibnu Mas'ud titik-titik, ada terjemahan yang belum tuntas di sini. Apakah tulang rusuknya patah atau menjengat keluar, saya tidak tahu, atau pindah dislokasi, karena ada terjemahan yang tidak selesai di sini. Akibat dipukul, diseret oleh unta apa, udah saya kurang tahu. Akibatnya tulang rusuk Ibnu Mas'ud titik-titik, ada terjemahan yang belum selesai. Artinya disertai dengan persekusi dan penyiksaan terhadap sahabat-sahabat yang terkemuka di dalam dunia atau ilmu Islam. Bahkan kepakarannya Ibnu Mas'ud ini keluar dari mulutnya Muhammad sendiri, diwasiatkan. Kalau mau belajar Quran, belajar kepada Abdullah Ibnu Mas'ud, karena dialah orang yang paling ngerti Quran setelah saya. Yang terjadi apa? Wasiat Muhammad dalam hadis tidak dilaksanakan. Ibnu Mas'ud yang paling tahu disiksa, dipukul, Qurannya dirampas, yang dia dapatkan langsung dari mulut ke mulut dari Muhammad dibakar oleh Utsman. Anda juga bisa lihat tulisan-tulisan yang lain, tapi sayangnya kajian-kajian semacam ini belum menyeluruh, belum populer di dunia Islam, malah populer di dunia apologet. Apologet yang paling senang mengumpulkan data-data ini. Di dalam tulisannya Manakalil Khatan, Utsman melarang ada 7 qiraat. Hanya boleh ada 1 qiraat, boleh hanya 1 bacaan. 6 qiraat yang lain tidak wajib dan tidak boleh dilakukan. Tidak boleh ada di dunia. Hanya boleh ada 1 bacaan Quran. Semua bacaan yang selain milik Utsman dihancurkan, dimusnahkan. Jadi logika tentang perbedaan qiraat tidak boleh lagi pasca Utsman. Ini. Kemudian Utsman memerintahkan membakar semua bentuk lembaran atau mushaf yang selain miliknya Utsman.
umat pun menerima perintah itu. Kenapa? Kalau nggak patuh, mati kamu. Umat pun menerima perintah itu dengan patuh. Setingkat Ibnu Mas'ud aja dipukuli dan disiksa sampai tulang rusuknya entah apa tuh. Tulang rusuknya kenapa tuh saya kurang tahu. Sedangkan kiraat dengan 6 huruf lainnya, kiraat selain kiraatnya Utsman ditinggalkan, tidak boleh dipakai. Keputusan ini tidak salah, nah kan pembenaran kan? Jadi pelarangan ada kiraat yang berbeda dari Utsman itu tidak salah. Ini pasti gaya-gaya buku-buku kajian ulum Quran seperti ini. Di bidang ini mungkin kita bisa berselisih pendapat, ya kan? Sebab kiraat dengan 7 huruf itu tidak wajib, ya silakanlah ini pendapatmu. Intinya, kodifikasi penyatuan Quran itu, dia menyatukan umat Islam dalam satu mushaf, satu huruf, satu bacaan. Tidak boleh ada 20 bacaan, 30 bacaan, 7 bacaan, 8 bacaan, tidak boleh. Semua bacaan yang selain milik Utsman disobek-sobek. Jadi penyeragaman dan penyatuan Quran itu dengan cara-cara seperti ini yang melakukan pemimpin tertinggi Islam, ya, bukan musuhnya Islam. Nah, namun sayangnya upaya paksaan tindakan Utsman yang seperti itu yang menghancurkan semua qiraat yang lain tidak berjalan sempurna. Karena pasca Utsman, Imam Abu Dawud dan juga Al-Nadim mencatat ternyata masih ada orang yang menyimpan Quran-Quran yang tidak dibakar zaman dulu. Dan sebagian Quran yang masih dapat diselamatkan di zamannya Al-Nadim dan ya, Abu Dawud mendata perbedaan-perbedaan Quran itu. Di dalam kitabnya yang terkenal, The Book of the Manuscript, kitab Al-Masahif, buku tentang kodeks-kodeks Quran, bahasa Indonesia kira-kira begitu. Abu Dawud mencatat ada 15 mushaf primer. Mushaf yang utama dari sahabat-sahabat yang ternama. 15 yang dihancurkan, yang isinya masih bisa diselamatkan di zaman Abu Dawud, dan Abu Dawud meneliti antara mushaf-mushaf kodeks ini dibandingkan dengan milik Utsman. Dan ada 13 mushaf sekunder, mushaf dari sahabat-sahabat yang bukan golongan yang ternama di dalam ilmu Quran. Second layer sahabat. Ini di dalam buku kitab Al-Masahif, mushafnya Kodeks of Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, kodeksnya Ali, Ibnu Abbas, Abu Musa, kodeksnya Hafsah, Anas bin Malik, Umar, Sa'id bin Sabit, Ibnu Zubair, Ibnu Amr, Aisyah, kodeksnya mushafnya Aisyah, mushafnya Salim, Ummu Salamah, Ubaid bin Umair. Ini yang dibilang mushaf atau kodeks primer. 15 orang yang terkemuka. Kemudian ada kodeks sekunder, sahabat-sahabat Muhammad, orang yang terkemuka di dalam ulum Quran, Al-Aswad, Al-Qamah, Hitan, Sa'id bin Zubair, Talha, Ikrimah, Mujahid, Atta, dan seterusnya. Ini jumlah kodeks sekunder, jumlah mushaf Quran sekunder yang itu 13. 13 ini didata. Jadi totalnya ada 28, 15 mushaf yang primer dengan 13 mushaf yang sekunder didata sama Imam Abu Dawud. Nih. Nah, ternyata kalau kita meneliti apa yang ditulis oleh Imam Abu Dawud, banyak surah yang hilang dari Quran. Bahkan jumlah surah itu berbeda antara mushaf yang satu dengan Utsman, mushaf yang satu dengan yang lain. Beda-beda. Termasuk kemarin malam, Danias, kawan saya, mempertanyakan tentang hilangnya dua surah di mushafnya Ubay bin Ka'ab. Yang waktu itu saya sudah pernah dengar, saya tahu, tapi saya belum meneliti. Saya sudah dengar dari Munim Siri, dan malam hari ini akan saya presentasikan karena sepanjang hari ini saya meneliti tentang hilangnya 2 surah dari mushafnya Ubay bin Ka'ab, yaitu surah Al-Hulu atau Al-Hal dan surah Al-Haf atau Al-Hafdu dalam tulisannya Al-Itqan. 2 surah ini ada di mushafnya Ubay bin Ka'ab. Siapa Ubay bin Ka'ab? Sahabat Muhammad yang menurut riwayat dari Muhammad langsung, Ubay adalah sahabat yang
bacaan yang qiraat Qur'annya paling baik. Dua surah ini ada di dalam mushafnya Ubay, sahabat yang paling bagus bacaannya tentang Quran, tapi hilang dan tidak ada sampai hari ini di dalam Quran Rasam Utsmani. Mengenai perbedaan surah kemarin saya sudah tunjukkan, saya tunjukkan kembali lagi. Mushaf menurut kodeksnya Ibnu Mas'ud, menurut catatannya Al-Nadim di lembaran lajur sebelah kiri, dan juga didata oleh Jalaluddin Asyuyuti di dalam kitabnya Al-Itqan, itu beda. Jumlah surah Ibnu Mas'ud dengan Rasam Utsmani beda. Al-Fihris dan Al-Itqan mendatanya itu beda. Al-Fihris, Al-Nadim mendata 105. Kalau Jalaluddin Asyuyuti mendata ada 108. Andai kata ada perbedaan 105 atau 108, yang lebih substansi dari catatannya Al-Nadim di Fihris dan Jalaluddin Asyuyuti di Al-Itqan, jumlah surahnya di dalam kodeksnya, di dalam mushafnya Ibnu Mas'ud kurang dari 114. Itu substansinya. Tidak 114. Al-Nadim nulis 105, mencatat. Jalaluddin Asyuyuti mencatat 108. Rasam Utsmani 114. Ini beda. Nih. Coba lihat kodeksnya atau mushafnya Ubay bin Ka'ab, jikalau dibandingkan dengan Rasam Utsmani ini juga beda. Fihris mencatat Ubay bin Ka'ab jumlah surahnya 102. Jalaluddin Asyuyuti mengatakan jumlah surahnya mushafnya Ubay bin Ka'ab 108. Intinya antara perbedaan 108, dua-duanya ini di bawah 114, tidak 114. Ini lihat. Al-Nadim 102. Jalaluddin Asyuyuti 108. Nah, 102. Sedangkan Quran sekarang 114, beda-beda. Tidak standar. Dan untuk menyetandarkan ini dengan kekerasan, sobek, bakar, rebus, rampas, yang berani mempertahankan bisa berisiko mati. Nah, ini di dalam tulisannya Jalaluddin Asyuyuti menyatat bahwa di dalam kodeksnya Ibnu Mas'ud ada 112, ini beda lagi. Karena di dalam kodeksnya Ibnu Mas'ud, di dalam mushafnya, keliru saya salah ngomong, di dalam mushafnya Ubay bin Ka'ab terdapat 116 surah, karena di akhir Qur'annya miliknya Ubay bin Ka'ab ada tambahan 2 surah lagi, yaitu surah Al-Hafdu dan surah Al-Khulu. Seperti apa surah yang hilang ini? Nah, ini menarik. Ini, kalau tadi ini versi PDF, kitabnya saya punya di halaman 270, ada 2 surah yang ada dulu di dalam mushafnya, di dalam Qur'annya Ubay bin Ka'ab, surah Al-Haf dan surah Al-Khulu. Namun 2 surah ini hilang dan tidak pernah ada sampai hari ini, dan kita tidak akan pernah menemukan di dalam surah Rasam Utsmani, surah Al-Haf. Dan mengenai hal ini, Munim Siri sudah memberitahukan kepada kita tentang masalah ini. Kita dengarkan ya pernyataan Munim Siri bahwa ada 2 surah yang dulu ada tapi sekarang hilang. Yuk kita dengarkan pernyataan Munim Siri. Nah, 2 surat yang lain yang tidak ada di Quran itu, pertama itu disebut dengan surat Khalaq. Ya, sekarang sudah ada beberapa kawan di sini yang mencoba untuk merekonstruksi 2 surat yang hilang dalam Al-Quran, yaitu surat Khalaq dan surat Hafiz. Jadi ada 2 ya, surat Khalaq dan surat Hafiz. Hafiz, fa dan dhat, Hafiz. Itu dua surat yang tidak ada. Dan sekarang sudah mulai direkonstruksi oleh kawan-kawan yang nakal. Kira-kira bunyi suratnya kayak gimana gitu. Mereka merekonstruksi dari berbagai sumber, tradisi-tradisi awal, untuk melihat surat yang nggak ada nih gimana sih bunyinya. Sudah ada yang meneliti dan sudah dipublikasi tentang 2 surat yang hilang dalam Al-Quran. The two lost
chapters of the Quran. Jadi 2 surat yang hilang dari Quran. Memang ya nakal-nakal teman-teman di sini. Jadi kalau ada tradisi yang mengatakan 2 surat hilang, mereka cari. Kira-kira gimana sih bunyinya gitu? Boleh nggak? Halo? Oh enggak ngomong dengan saya. Oke, sorry. Jadi begitu Mas. Jadi memang betul Anda sebutkan tadi. Nah, bagi saya kira Mushaf Utsmani itu terus mengalami proses editing. Saya kira kalau Anda baca bab-bab, saya sudah lupa bab yang bagian mana. Saya menjelaskan tentang ini. Postingan Munim Siri, dia mengakui bahwa ada surah Quran yang hilang. Dan Rasam Utsmani yang dipakai sampai saat ini, itu mengalami editing, penambahan, pengurangan, ada perkembangan. Tidak sama seperti Quran aslinya di zaman dahulu. Mengalami banyak proses. Ya. Jadi, di akhir presentasi saya malam hari ini, saya minta tolong kepada semua subscriber atau yang mengikuti channel-channel pengajaran Inyomanis, tolong segera download semua film-film pengajaran saya di Inyomanis, karena saya lihat Menahem Ali yang mengawali perang, begitu tabuhan perangnya kita ladeni, dia berusaha kepayahan menghadapi hak jawab kita, dia berusaha menutup semua channel-channel Kristen. Oleh karena itu, coba semua yang subscriber penonton Inyomanis, di-download semua dari GP1 sampai terakhir, sehingga kita memiliki banyak kopi yang suatu saat bisa kita angkat kembali untuk jaga-jaga sebagai dokumen pelajaran apologetika. Karena ingat firman Tuhan di Hosea 6 ayat 4, "My people are destroyed for lack of knowledge." Jangan jadi orang bodoh. Karena my people are destroyed. Umatku hancur dibinasakan karena goblok. Kita harus berilmu, tapi berilmu di dalam Tuhan. Berilmu di luar Tuhan hanya kesombongan. Tetapi pandai berilmu di dalam Tuhan, dipakai untuk pelayanan, nanti akan banyak jiwa-jiwa yang akan bertobat dan dijala. Terima kasih, bersambung. Saya serahkan selanjutnya kepada Pak Jimmy Jeffrey. Tadi presentasi sangat detail dari Pak Gratia. Saya akan masuk pembahasan lebih pada perbandingan secara historis yang akan melengkapi penjelasan dari Pak Gratia. Oke. Kanonisasi Alkitab dan Al-Quran. Tema tentang kanonisasi ini sebenarnya cukup luas dan bisa dibahas berseri-seri, dan kali ini memang lebih fokus pada Injil kanonik dan perbandingannya dengan Mushaf pra-Utsmani. Dan Pak Gratia sudah menjelaskan bagaimana proses kanonisasi atau kodifikasi yang ada perbedaan-perbedaan. Nah, kenapa mengangkat judul perbandingan Injil kanonik dan Mushaf pra-Utsmani? Karena memang ada paralelitas dari sisi waktu. Mari kita lihat. Nah, seperti penjelasan sebelumnya, saya terus mengulangi perbandingan ini supaya kita memudahkan untuk memahami perbandingan selanjutnya. Seperti yang saya sudah jelaskan bahwa secara komposisi, Bible itu setara dengan Quran plus hadis plus sirah lestari. Karena Bible itu sebuah dokumen yang lengkap, komprehensif. Di dalamnya ada perkataan firman Tuhan secara verbatim, kemudian ada narasi sejarah, ada biografi seperti biografi Yesus, dan berbagai catatan-catatan lainnya. Nah, itu semua menjadi satu kesatuan dalam Alkitab, sehingga memahami Alkitab kita akan lebih mudah dibanding memahami Quran. Karena Quran, untuk mengerti teks-teks itu harus mengerti asbabun nuzulnya. Maka diperlukanlah hadis dan sebagainya.
Jadi perbandingan ini penting saya harus ulangi. Nah, kemudian mengenai timeline penulisan, kita lihat adanya paralelitas antara Injil kanonik dan Mushaf-mushaf Para-Utsmani. Dalam Perjanjian Baru, kita ada yang dikenal dengan Injil kanonik. Keempat Injil kanonik, kemudian ada Injil apokrif. Nah, Injil-Injil ini berbeda secara signifikan dari sisi isi dan terutama waktu penulisan. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes oleh majority scholars menempatkannya pada abad pertama. Tetapi Injil-Injil apokrif nanti muncul pada abad kedua. Seperti Injil Thomas yang cukup populer di kalangan liberal scholar, juga Injil Yudas dan Injil lainnya, itu semua diberi tanggal abad kedua dan seterusnya. Nah, apa maknanya kalau kita melihat timeline ini? Bahwa Injil kanonik ditulis pada masa hidup para saksi mata. Sehingga para saksi mata itu bisa melakukan cross-check atau koreksi jika ada bagian-bagian dari Injil kanonik itu yang tidak sesuai dengan fakta sejarah, dengan data yang ada. Nah, sedangkan abad kedua itu para saksi mata sudah meninggal semua, maka mulailah ada penulisan Injil-Injil apokrif. Dan seperti kita sudah bahas sebelumnya, Injil apokrif itu ditulis yang merupakan sinkretisme antara paham-paham terutama gnostik dengan bagian-bagian dari Injil kanonik. Maka lahirlah Injil-Injil apokrif tersebut. Jadi poin di sini bahwa Injil kanonik itu ditulis pada abad pertama pada masa hidup saksi mata. Nah, sekarang kita coba lihat perbandingannya dengan penulisan Quran. Nah, di sini kalau kita melihat Quran itu ditulis pada abad ke-7 atau pada abad pertama Hijriah. Dalam hal ini Quran terbagi atas Quran Utsmani, standar Utsmani, dan Quran non-Utsmani. Seperti Mushaf Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, dan beberapa Mushaf non-Utsmani lainnya. Nah, itu semua ditulis pada abad ke-7. Sedangkan dokumen lainnya, seperti Sirah Nabawiyah, itu nanti ditulis pada abad ke-8. Pada akhir abad ke-8 oleh Ibnu Ishaq, yang tulisannya disunting kemudian pada abad 9 oleh Ibnu Hisham. Kemudian hadis sendiri mulai dari Bukhari, Muslim itu nanti abad ke-9. Jadi sekitar 200 tahun kemudian. Nah, itulah titik paralelitasnya, yaitu Injil kanon pada masa awal abad-abad pertama, kemudian Quran Mushaf Utsmani maupun Utsmani pada abad ke-7 atau abad pertama Hijrah. Ini perbandingan yang bisa kita temukan. Nah, sekarang kita coba ke kanonisasi Perjanjian Baru. Ini secara sekilas saja sejarah kanonisasi. Ada beberapa dokumen yang menuliskan daftar Perjanjian Baru. Yang paling awal itu tulisan dari Cyril of Jerusalem, ini uskup di Yerusalem, menuliskan daftar kanon PB dan terutama menegaskan tentang keempat Injil kanonik. There are 4 gospel only. Jadi hanya 4 Injil. Kemudian dia katakan for the rest have false title and harmful. Jadi yang lainnya itu palsu dan membahayakan. Kemudian dari sinode ada sinode Kartage, Hippo, Laodikia dan sebagainya, itu rata-rata konsili atau konsili sinode yang lokal, sifatnya lokal. Kalau yang oikumenis itu konsili Nicea, Konstantinopel, dan 7 konsili oikumenis lainnya. Jadi sinode yang sifatnya lokal. Seperti tadi Pak Gratia sebutkan bahwa
sinode ini atau konsili-konsili ini bukan melakukan seleksi terhadap kitab yang ada di depan mereka. Jadi sudah ada kitab-kitab lalu diseleksi. Tidak, tetapi sebenarnya mereka hanya meneguhkan kitab-kitab yang sudah dikenal sejak awal. Dan terutama ini untuk menegaskan bedanya dengan Injil Apokrif yang juga sudah banyak berkembang. Jadi sekali lagi ini kalau konsil-konsil ini melakukan seleksi terhadap kitab-kitab yang ada di depan mereka. Nah, ini salah satu tulisan dari scholars Lee McDonald dalam bukunya The Formation of the Christian Bible Canon. Nah, di sini dikatakan meskipun sejumlah orang Kristen berpikir bahwa konsili gereja menentukan buku-buku yang masuk dalam kanon. Nah, ini lalu dikatakan a more accurate reflection, jadi yang lebih akurat ini, the council recognize or acknowledge those books that have already obtained prominence from youth among the various early Christian communities. Jadi sebenarnya yang tepat, konsili ini hanya meneguhkan kitab-kitab yang sudah dikenal dan digunakan sejak kekristenan komunitas Kristen mula-mula. Jadi itu yang tepat ya, bukan melakukan seleksi. Kemudian nanti dalam dokumen Decretum Gelasianum itu kemudian muncullah list Injil-Injil Apokrif. Jadi ini sekitar abad ke-5 ke-6 muncullah daftar-daftar Injil non-kanonik Apokrif. Jadi di sini kita lihat otoritas gereja nanti melaksanakan keputusan-keputusannya pada abad-abad berikutnya yang sebenarnya tinggal mengikuti perkembangan atau situasi yang ada sejak mulanya. Jadi Injil Apokrif ini memang sudah ditolak sejak semula, maka dokumen seperti Decretum Gelasianum itu tinggal mendaftarkan apa yang sudah ditolak sejak awal. Jadi tidak ada otoritas sejak mula-mula untuk memutuskan. Nah, ini agak berbeda dengan Quran. Nah, ini dalam bukunya M.M. Al-Azami, The Story of the Quranic Text. Ini buku yang cukup banyak jadi rujukan polemikus Muslim. Namun kalau kita pelajari memang beberapa kajiannya tidak begitu lengkap, terutama dalam masalah pembakaran manuskrip dan sebagainya. Sepertinya beberapa informasinya dibatasi. Dan Pak Gratia sudah menyajikan beberapa referensi yang justru membahas hal ini lebih lengkap, detail. Dan memang semua sudah tahu para scholars bahwa standarisasi Quran terjadi karena ada perbedaan. Perbedaan di sini yang dikatakan pada pembacaan, dan sebenarnya juga sudah menyangkut juga tulisan, yaitu laporan dari Hudzaifah kepada Utsman. Lalu kemudian Utsman memutuskan untuk melakukan standarisasi. Lalu di bagian berikutnya, Utsman oleh Azami dituliskan dengan judul Utsman Burn All Other Manuscript, itu cuma beberapa paragraf. Yang intinya fragmen-fragmen yang dibakar itu setelah kodifikasi Quran itu selesai. Jadi di sini katakan with the task of the final copy dry. Jadi setelah tugas ini selesai, tinta terakhir dalam salinan itu telah mengering, maka salinan-salinan yang ada itu dibakar semua. Bakar semua. Tentu selanjutnya pembakaran itu bukan cuma dokumen dasar kodifikasi Utsman, tetapi juga beberapa dokumen lainnya seperti dari Mus'haf Mas'ud, Ubay bin Ka'ab dan lain-lain. Tadi Pak Gratia sudah jelaskan. Dan ini maksudnya dari tulisan Taufik Anan Amal, tadi Pak Gratia justru menyebut dari sumber primernya dari kitab Al-Masahib.
Dan ini juga sumber yang juga digunakan oleh Taufik Adnan Amal. Nah, saya ingin memberi penegasan pada poin kunci perbandingan supaya kita memahami masalah ini secara komprehensif. Pertama, keempat yang ditulis abad 1 semua diterima gereja. Jadi keempat Injil kanonik itu tidak ada yang bantahan, komplain dan sebagainya, itu sepakat. Bahkan kalau kita lihat daftar-daftar kitab yang ditulis oleh beberapa bapak gereja, memang di abad kedua, ketiga itu ada beberapa perbedaan daftar. Dan itu sebenarnya hanya karena mereka belum mendapat koleksi yang lengkap dari mereka itu sendiri. Jadi belum terkumpul, memang beberapa salinan ada yang menyebar di daerah timur, barat, dan sebagainya. Tetapi dari daftar-daftar para bapak gereja itu semua sepakat pada 4 Injil kanonik. Jadi nggak ada masalah 4 Injil kanonik. Nah, berbeda dengan mushaf Quran pada abad 7 atau abad pertama Hijrah. Hanya diterima satu versi saja, yaitu standar Utsmani. Versi-versi lainnya itu dilarang bahkan dibakar. Nah ini poin hal yang berbeda. Jadi perbandingan yang tadi kesamaannya sama-sama di abad awal, abad pertama Masehi dan abad pertama Hijrah itu sama-sama masih pada masa hidup saksi mata, tetapi bedanya ada 4 versi kitab kanonik itu diterima semua, sedangkan versi-versi dalam Quran awal itu sebagian besar ditolak, hanya satu standar yang digunakan. Oke, ini perbedaannya. Kemudian perbedaan yang kedua, mengapa terjadi standarisasi itu? Kalau abad pertama kekristenan tidak ada otoritas tunggal gereja. Ya jelas, kenapa? Karena kekristenan itu pada waktu lahirnya masih sebuah kelompok minoritas, jadi masih di bawah penguasaan dari kerajaan Romawi. Nanti pada sekitar abad keempat, pada waktu ketiga keempat, pada waktu Kaisar Konstantin bertobat jadi Kristen, disitulah kekristenan tampil sebagai agama negara. Tetapi pada abad-abad awal, justru kekristenan mengalami penindasan. Jadi di sini tidak ada otoritas tunggal yang seringkali polemikus Muslim menganggap gereja melakukan sortir kitab-kitab mana yang asli, yang asli itu diganti dengan kitab-kitab buatan Paulus atau pengikut Paulus. Dari data sejarah itu tidak mungkin, karena apa? Pada abad pertama, kedua, ketiga jelas tidak ada otoritas tunggal gereja sebagai penguasa negara. Oke, nah ini berbeda kontras dengan lahirnya Islam. Karena Isa lahir itu selain dari penyebaran berdasarkan dakwah, tetapi juga bersamaan itu juga dengan sebuah gerakan, ya mungkin dikatakan gerakan militer untuk menyatukan Arabia lewat kekuasaan tunggal. Dan itu pasca Muhammad dilanjutkan oleh 4 kafilah yang kenal dengan Khulafaur Rasyidin. Jadi itu satu kepemimpinan tunggal. Dan pada masa itulah, yaitu pada masa Utsman, dilakukanlah kodifikasi yang sebenarnya sudah diawali pada masa kafilah sebelumnya, yaitu Abu Bakar dan Umar. Jadi dengan data sejarah ini kita jadi ngerti sebenarnya bahwa tuduhan-tuduhan polemikus Muslim yang menganggap gereja melakukan rekayasa dan sebagainya sebenarnya tidak cocok. Justru sebaliknya, konteks penguasaan secara otoritas negara yang berkolaborasi dengan agama justru terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin dalam Islam sendiri. Kekristenan nanti pada sekitar abad ketiga-4 lewat Konstantin, lalu kemudian menjadi agama resmi Romawi,
Tetapi pada masa itu sudah tidak mungkin lagi ada penyeragaman satu versi. Kenapa? Karena pada masa itu sudah banyak tersebar Alkitab Perjanjian Baru, sudah diterjemahkan ke bahasa Koptik, bahasa Armenian, bahasa Latin, dan sebagainya. Jadi tidak ada ruang untuk penyeragaman. Kemudian terakhir, jadi poin yang menarik sebenarnya, masalah kontradiksi. Sering kekristenan diperadapkan tuduhan-tuduhan yang kontradiksi antara kitab-kitab dalam Injil kanonik, dan terutama antara 3 Injil yang disebut dengan Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas versus Yohanes, yang katanya ada perbedaan. Tetapi sebenarnya pihak Christian Scholar sudah menjawab itu sejak lama. Banyak buku-buku yang membahas tentang kontradiksi itu, dan itu semua ada penjelasan yang reasonable. Dan kenapa ada kesan kontradiksi? Ya karena ada 4 tulisan, 4 versi. Ibarat satu peristiwa diliput oleh 4 wartawan. Tidak mungkin wartawan itu dengan narasi kronologis yang sama. Mereka akan menulis dari perspektif mereka untuk kejadian yang sama. Sehingga kalau kita tidak jeli, seakan-akan ada perbedaan. Nah, bagaimana dengan Quran? Ya Quran tidak muncul ada kontradiksi itu. Kenapa? Karena acuannya pada satu standar tunggal. Nah, tapi masalahnya pada waktu kita bandingkan dengan standar Quran awal, yaitu yang versi non-Utsmani, apakah memang tidak ada kontradiksi? Saya kira Pak Garatia sudah banyak menjelaskan tentang hal ini. Oke, saya kira itu poin-poin dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jimmy dan Pak Gracia. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, baik teman-teman, tadi sudah kita saksikan presentasi dari kedua narasumber. Bagi teman-teman yang menyaksikannya, tentunya semua kesimpulan atau data-data yang diberikan bisa dicek dan dicek sendiri, dan kesimpulannya berada di tangan masing-masing sesuai dengan kajian masing-masing. Baik, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, seperti biasa jangan lupa BPJS-nya berkati pelayanan kami dengan jempol dan subscribe-nya pada channel Apologia Historia, Pak Jimmy Jeffrey dan Pak Gracia Pelo, Inyo Manis, dan juga banyak channel-channel yang ikut merelay sesi malam hari ini. Di antaranya ada Jakom Channel, Keluarga Iman Rasuli Official, L2GLG, Scott Orang Indonesia, dan masih banyak direlay dan direpost oleh channel-channel pengajaran Kristen lainnya. Pesan kami, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Kita semua bisa mengambil bagian sebagai pemberita sukacita. Jadi jangan istirahatkan jari-jari Anda untuk merepost dan meresend. Bagikan ke teman-teman yang membutuhkan pengajaran. Bagi yang berkenan bergabung dengan kami bisa melalui aplikasi Telegram di t.me/Keluarga Iman Rasuli, dan juga bisa melalui website di www.imanrasuli.com. Ya, seperti di layar masing-masing, ini udah ada barcode-nya, tinggal di-scan. Nanti langsung bergabung dengan kami melalui barcode ini, bisa melalui alamat yang diberikan bisa. Dan bagi teman-teman yang mengikuti pengajaran, setiap pengajaran dari Pak Jimmy Jeffrey, Pak Gracia Pelo, dan Pak Deki Ngadas, apabila mengalami kendala bisa menghubungi kami di Zoom Sersan yang ada di layar masing-masing. Nanti bisa diinfokan melalui admin kami selama 24 jam. Ini di layar juga masih ada bagi teman-teman yang mau membeli buku-buku dari Pak Gracia Pelo, bisa melalui Tokopedia, dan juga di dalamnya ada kaos-kaos kaligrafi Arab yang Alkitabiah ya tentunya, bisa melalui
Tokopedia _ Inyomanis, toko shopnya Inyomanis namanya. Baik, sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya. Silakan dibacakan pertanyaan yang telah masuk, Pak Daniel. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Yanfib. Sampai sekarang masih belum ada pertanyaan, Pak. Baik, sambil menunggu pertanyaan, ya ada yang mau ditambahkan, Pak Gracia atau Pak? Ada. Tadi Silakan. Pak Munim Siri, menurut saya dia berdiplomasi. Dia memberikan informasi di postingannya dia, di channelnya dia. Ada 2 surah yang hilang. Yang dulu ada, di zamannya Muhammad masih ada, pasca Muhammad masih ada. Namun di saat kodifikasi penyeragaman yang dilakukan Utsman, 2 surah yang ada di dalam mushafnya Ibnu Mas'ud hilang dan tidak dimasukkan dalam standar Quran Utsmani. Terus dia mengatakan, kawan-kawannya dia, peneliti-peneliti di sana, yang nakal-nakal, berusaha merekonstruksi ulang dari literatur-literatur Islam yang kuno, kira-kira narasi 2 surah Quran yang pernah ada di zaman Muhammad, bahkan setelah Muhammad meninggal masih ada, dan baru hilang di zamannya Utsman, seperti apa? Itu kemungkinan dia berdiplomasi. Saya rasa Munim Siri tahu, tapi dia tidak menunjukkan bahwa dia tahu, tapi dilemparkan ke kata-kata kawan-kawannya. Karena apa? Kemarin pada waktu Danias mempertanyakan masalah ini ke saya tahu tentang kasus ini, tapi saya belum meneliti. Sehingga kemarin malam saya teliti di rak buku saya teliti tentang dokumen-dokumen kuno. Saya tahu bunyinya 2 surah yang hilang, yang pernah ada di zaman Muhammad, bahkan setelah Muhammad meninggal masih ada, baru hilang di zamannya Utsman. Saya tahu. Tapi ya nanti saya akan tunjukkan di postingan berikutnya, karena waktunya nggak cukup. Artinya, yang nakal itu Munim Siri. Dia hanya memberikan informasi pancingan, supaya umat muslim maupun umat yang lain yang mendengarkan itu muncul rasa ingin tahu dan menggali lebih dalam. Dan gara-gara Munim Siri dan Danias yang mempertanyakan kemarin malam, akhirnya saya ketemu 2 bunyi surah itu. Tapi nanti saya akan berikan postingan khusus selain di luar sesi malam hari ini. Terima kasih. Mungkin saya salah satu apolog, sambil nunggu Pak Jimmy, saya mau nambahkan sedikit. Silakan, Pak. Akhir-akhir ini grup WhatsApp saya dan di Telegram itu rame, mulai muncul kesadaran untuk mengumpulkan dokumen-dokumen. Saya ingatkan hati-hati. Karena contohnya Sofiatul, dia minta kopian dari saya tentang kitab Al-Masahif, dan beberapa teman-teman lain, apologet, murid-murid saya, sudah mengkopi apa yang saya miliki. Artinya sudah tidak ada lagi kesempatan buat para ustadz-ustadz dan para ulama-ulama muslim untuk meneruskan gaya-gaya yang penuh diplomasi dan tidak jujur. Karena di zaman yang serba terbuka ini, semakin Anda tidak menghadapi kenyataan dan membahasnya secara akademis, orang akan kecewa. Ngomongnya kok sempurna, baik, tetapi begitu dilihat data-data Islam sendiri, kok nyatanya seperti ini, orang akan kecewa. Nah, begitu orang kecewa, hati-hati. Ini yang akan terjadi, dan sudah terjadi, bahwa orang-orang kaum yang bisa bernalar dan berpikir, mulai satu persatu di jamaah Tuhan, memantapkan diri dibaptis menjadi pengikut Kristus. Mengenai tentang kajian kritik teks, saya sambut tabuhan perangnya Menahem Ali, yang mencela melecehkan iman Kristen. Kami apologet akan menanggapi dengan serius, dan saya akan meneruskan dengan kajian-kajian berseri yang semakin seri demi seri, semakin rinci dan detail. Untuk keilmuan, kejujuran akademis buat seluruh publik. Terima kasih. Monggo Pak Jimmy, kalau ada yang ingin disampaikan Pak Jimmy. Kajian seperti ini, khususnya dari Pak Agratia yang
sangat concern masalah seputar kanonisasi, kodifikasi Quran, dan kita melihat juga proses kanonisasi Perjanjian Baru. Jika kita mengerti kedua hal ini, maka kita akan temukan perbandingan-perbandingan yang menarik. Belakangan ini saya mengangkat perbandingan ini setelah sekitar sekian lama, hampir 20-an tahun gitu menekuni hal ini. Akhirnya saya menemukan perbandingan-perbandingan menarik yang bisa kita dapatkan pada waktu kita mengetahui dua hal ini. Nah, pada pertemuan lalu tentang bagaimana konsep sanad yang kemudian menjadi poin argumen dari polemikus Muslim, bahwa adanya chain of transmission itu meneguhkan kebenaran dari ajaran mereka. Tetapi setelah kita mengerti timeline-nya, ternyata itu justru lemah. Kenapa? Karena justru dokumen itu nanti terjadi ditulis, bukan manuskripnya, tapi nanti ditulis pada abad ke-9 atau 200 tahun kemudian. Kemudian manuskrip tertuanya nanti ke abad ke-10 dan 11. Nah, artinya konsep sanad itu akhirnya jadi lemah atau gugur dengan sendirinya pada waktu dibandingkan dengan Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab khususnya Perjanjian Baru itu ditulis pada abad pertama, pada masa semata. Lalu apakah butuh lagi bagian-bagian itu dikukuhkan dengan narasi chain of transmission, sanad? Saya kira sudah tidak relevan. Bahkan konsep yang saya ajukan justru chain of transmission dari dari Kristus ke para rasul, Bapak Apostolik ke Bapak Gereja dan seterusnya. Nah, kemudian pada pembahasan malam ini kita temukan lagi perbandingan menarik, yaitu ternyata Injil kanonik yang biasa dipertanyakan bahwa itu adalah produk gereja, adalah Injil palsu, ternyata oleh scholars semua itu diberi tanggal pada abad pertama. Bahkan liberal scholars saat ini pun semua sudah merevisi pandangannya dan mengakui bahwa itu tertanggal abad pertama. Dan sejajar dengan berbagai mushaf-mushaf Quran pada abad pertama Hijrah. Jadi sejajar. Tetapi bedanya, ini yang menarik. Bedanya, kekristenan membiarkan apa adanya. Ada 4 versi, 4 penulisan, dibiarkan apa adanya. Dan justru keempat itu dengan sampai ke tangan kita saat ini, justru semakin memperkaya bagaimana kisah Kristus. Dan bisa saling melengkapi. Kalaupun ada perbedaan, itu cuma perbedaan sudut pandang dan sebagainya, dan itu banyak penjelasan yang reasonable. Berbeda dengan sejarah kodifikasi. Kenapa? Karena ada standarisasi penyeragaman. Oleh apa? Nah, ini oleh adanya penguasa tunggal saat itu. Nah, ini juga akhirnya berbalik pada tuduhan mereka bahwa gereja katanya menentukan bahwa ini Injil yang harus dipakai oleh gereja, lainnya disingkirkan, padahal itu Injil asli. Tetapi pada kenyataannya otoritas gereja belum ada pada abad-abad pertama yang artinya dalam pengertian otoritas gereja sekaligus negara. Kenapa? Karena kekristenan justru mulai penekanan. Nah, tuduhan itu justru sebenarnya berbalik ke mereka. Oke, saya kira ini poin dari saya yang concern pada perbandingan dual ini. Dengan kita menguasai 2 aspek tadi, kanonisasi Bible, kemudian kanonisasi kodifikasi Quran, kita akan menemukan perbandingan-perbandingan ini. Nanti pada pertemuan berikut masih banyak lagi perbandingan-perbandingan ini nanti saya akan paparkan yang justru semakin menegaskan kebenaran kekristenan. Ya, itu teman dari saya. Baik, terima kasih Pak Jimmy Jeffrey dan Pak Gracia.
tentunya kami juga yang di keluarga Imam Rasuli sangat welcome dan juga sangat gembira, sangat senang lah ya. Karena kritik teks ini mungkin sudah dimulai abad ke-19, cuman masih baru populer sekarang di negara kita ini, baru populer akhir-akhir ini. Jadi saya ingatkan teman-teman bagi yang masih awam di bidang ini, mungkin pada awalnya ngelihatnya bingung, apa yang diomongin nggak ngerti gitu ya. Tapi jangan menyerah, seperti biasa kita rendahkan hati, tetap belajar, jangan sombong rohani. Itu aja kita minta Roh Kudus yang bukakan semua, nanti pada saatnya itu akan indah pada waktunya. Jadi stay tune di keluarga Imam Rasuli, kami tunggu juga pengajaran dari Pak Jimmy Jeffrey dan Pak Gracia, supaya kritik tekstual ini dibahas lebih komprehensif. Karena memang sangat berguna bagi kami semua, peserta didik, maupun pendidik, maupun yang mahasiswa STT, dan terutama teman-teman apologet. Begitu aja, kita masuk ke sesi selanjutnya. Sesi tanya jawab, silakan dibacakan pertanyaan yang sudah masuk, Pak Daniel. Ya, pertanyaan yang pertama, apa pandangan Bapak terhadap tuduhan Muslim yang selalu mempersoalkan varian Septuaginta dan Masoret? Terima kasih, Pak. Alah, itu tuduhan dari orang yang kurang pendidikan. Kitab Masoret itu ditulis dalam berbagai macam versi gaya bahasa. Gaya bahasa ya Ibrani zaman Musa yang ditulis di dalam kitab Taurat itu sudah berbeda dengan gaya bahasa Ibrani yang ditulis oleh Daud di abad ke-1000 sebelum Masehi. Beda dengan gaya bahasa yang bahkan modern sekarang pun perlu belajar khusus untuk mempelajari bahasa-bahasa Ibrani kuno. Nah, yang mana perbedaan 100.000 Masehi beda dengan gaya bahasa di zaman Daud dan Salomo di sekitar abad 1000 tahun sebelum Masehi, beda dengan zaman Ezra yang kira-kira 400 tahun sebelum Masehi. Ini menjadi satu bahasa bahasa Yunani. Orang Yunani, orang Israel waktu itu berbahasa Yunani itu sesuatu yang umum, sehingga wajar di dalam perjanjian baru banyak orang-orang baik Yesus dan para rasul mengutip perjanjian lama versi Septuaginta, karena bahasa Ibrani di dalam bangsa Israel sendiri di zaman Yesus sudah jarang, sudah mati, dan tidak dipakai sebagai bahasa komunikasi umum. Kalau berbicara secara umum, mereka menggunakan bahasa daerah mereka, bahasa Aramaik Galilea. Kalau ngomong kepada penguasa-penguasa, aturan-aturan birokrasi, pemerintahan kantor-kantor, semua berbahasa Yunani di seluruh ke wilayah Greco-Roma. Oleh karena itu, Septuaginta lebih bisa mendarat karena gaya-gaya bahasa Ibrani yang kuno-kuno itu dari zaman Musa, dari zaman Daud, dari zaman Ezra disederhanakan dan lebih dapat dipahami oleh orang-orang Israel di zaman itu. Jadi kalau kita ngomong ya harusnya ya kita harus ngomong dalam versi, kalau kita ngomong kejujuran akademis, perjanjian lama yang asli ya bahasa Ibrani yang diberi nikut tanda baca oleh kaum Masoretik berdasarkan manuskrip-manuskrip yang aslinya. Dan kalau kepingin tahu bagaimana penjelasan dalam gaya bahasa yang lebih dapat dipahami lagi, lebih enak menggunakan bahasa Septuaginta, bahasa Yunani yang dipakai di dalam Septuaginta. Yang mana di dalam kritik teks, kita tidak boleh memakai salah satu sumber saja. Semua sumber kuno, semuanya dipakai. Baik Masoretic Text, maupun naskah-naskah Qumran, naskah-naskah Wadi Murabaat dari tahun 150 Masehi, naskah-naskah Septuaginta, Pesita, Old
Aramaik, Old Latin, semua dipakai. Jadi jangan fanatik dengan Alkitab versi bahasa ini saja. Tidak. Memang harus diakui para Rasul dan Yesus pun banyak mengutip Perjanjian Lama versi Septuaginta, karena memang bahasa Ibrani sudah bahasa mati, bukan bahasa pergaulan secara umum. Kalau itu dari saya, selebihnya silakan Pak Jimmy Jeffrey menambahi. Ya, saya kira dokumen kitab suci, manuskrip yang ada dalam bahasa yang sama, itu akan ada perbedaan-perbedaan, terutama karena faktor penyalinan. Kita sudah bahas lalu bagaimana perbedaan-perbedaan itu dalam naskah-naskah Greek. Nah, apalagi jika itu dua bahasa yang berbeda. Nah, tentu akan ada perbedaan-perbedaan dalam hal proses penyalinan, apalagi mencoba mencari korespondensi arti antara satu teks ke teks bahasa yang lainnya. Nah, saya kira mengenai varian antara Masoret dengan Septuaginta, saya kira memang ada perbedaan-perbedaannya, ada daftarnya. Dan yang menarik saat ini, dengan adanya Dead Sea Scroll. Jadi kita perlu tahu bahwa naskah Masoret teks ini itu juga merujuk pada naskah sebelumnya, atau scholar menyebutnya Proto-Masoret. Nah, sedangkan Septuaginta itu oleh scholar merujuk pada istilahnya Forlek, itu juga naskah Ibrani yang lebih awal juga. Dan kemudian ada Dead Sea Scroll. Dead Sea Scroll seperti gulungan Yesaya yang berbeda dengan Masoret, jalurnya berbeda. Tetapi ketiga ini itu akhirnya ada semacam kesamaan yang luar biasa antara versi yang ada. Kalaupun ada beberapa perbedaan, itu bukan hal yang signifikan. Nah, pada waktu masa Yesus, seperti tadi Pak Garte bilang, Yesus mengutip beberapa bagian juga dalam Septuaginta. Jadi dengan kata lain, pada masa Yesus, perbedaan versi yang ada, itu tidak menjadi masalah yang signifikan, tidak ada yang mempermasalahkan. Pada masa itu bukan cuma Septuaginta dan Proto-Masoret, Masoret belum ya, Proto-Masoret, tetapi sudah ada versi Aramik, Targum Aramik, itu parafrase dalam bahasa Aramik. Lalu ada versi Samaritan Pentateuch, versi Samaria, jadi Samaritan Pentateuch. Dan itu tidak ada masalah, karena masing-masing bisa memahami. Jadi kalaupun ada perbedaan-perbedaan yang terjadi, sekali lagi itu hanya perbedaan minor, bukan hal berkaitan dengan sebuah kisah yang berbeda. Nah, dalam beberapa postingan dari Menahem Ali, dia berseri-seri membahas perbedaan antara naskah Masoret dengan Samaritan Pentateuch. Saya coba ikuti. Dia hanya fokus pada detail-detail tertentu yang bukan hal yang signifikan, tetapi dia memberi kesan bahwa itu sebuah perbedaan yang luar biasa. Saya kira ini tidak mendudukan persoalan secara proporsional. Kalaupun ada perbedaan-perbedaan itu sama sekali tidak menjustifikasi tuduhan adanya pemalsuan Alkitab. Jadi sekali lagi, varian-varian yang ada tidak menjadi hal yang signifikan. Dan para ahli kritik teks saat ini, dalam menulis Alkitab, dalam menerjemahkan Alkitab, itu mempertimbangkan semua versi yang ada. Jadi memang Perjanjian Lama oleh scholar kekristenan berbasis pada naskah Masoret. Tetapi juga mempertimbangkan naskah-naskah dari Yunani, Septuaginta, dan dengan adanya Dead Sea Scroll. Sehingga kalau kita lihat itu dalam HBS itu ada aparatus-aparatusnya sama seperti dalam UBS 5 maupun Nestle Allen 28 untuk Perjanjian Baru. Itu semua ada aparatusnya. Jadi ada catatan kaki tentang manuskrip-manuskrip yang ada. Dan disitulah kita akan melihat bahwa para scholar kita
jujur apa adanya, melihat ada perbedaan dan mencoba berkonstruksi mana yang paling tepat. Jadi sekali lagi, varian-varian yang ada itu hal yang lumrah, tidak ada hal yang luar biasa, dan kita tidak ada masalah iman kita terhadap varian-varian itu. Ya, itu dari saya. Oh ya, mau nambahkan mengenai perbedaan jarak penulisan kitab Perjanjian Lama. Jangan dianggap bahwa bahasanya Musa itu sama dengan bahasa Israel zaman sekarang. Banyak bedanya. Saya tahunya pada waktu saya pernah ke Israel tahun 2000 berapa yang lalu tuh, saat saya di Yerusalem di tembok ratapan, saya menemukan satu buku di tempat doanya orang-orang Yahudi. Kitab Mazmur ditulis dalam 2 layar bahasa Ibrani. Ada yang ditulis dalam bahasa Ibrani abjadnya agak besar, di bawahnya agak kecil. Saya tanyakan kepada pemimpin rombongan, ini kenapa Tehillim Mizmor kok di dalam lembaran-lembaran ini ada 2 layar yang berbeda? Ada bahasa Ibrani yang ditulis dalam abjad yang agak besar di atas, di bawahnya bahasa Ibrani yang kecil. Pemimpin rombongan memberikan informasi, oh ini, yang di atas ini adalah teks asli Mazmur yang ditulis oleh Daud tahun 1000 Masehi, sebelum Masehi. Sedangkan yang di bawahnya ini adalah terjemahan Mazmur dalam bahasa Ibrani modern yang dipakai orang Israel saat ini. Langsung saya kaget. Oh, jadi Mazmur yang ditulis Daud tahun 1000 sebelum Masehi diterjemahkan dalam Ibrani yang modern. Oh iya, karena memang bahasanya berbeda. Alkitab bahasa Ibrani dengan terjemahan Ibrani modern. Saya lihat di Israel, dan saya nggak sempat beli buku itu karena memang nggak diperjualbelikan. Tapi ini saya memberikan informasi contoh bahwa di dalam bahasa itu berbeda. Contoh kita bahasa Indonesia. Andai kata saya tunjukkan buku yang saya koleksi, buku Melayu yang ditulis abad ke-19, 150 tahun dari zaman kita, belum tentu kalian semua bisa membacanya dengan baik. Apalagi prasasti Melayu yang tertua itu prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan di daerah Lampung. Andai kata bahasa huruf Palawanya nggak bisa terbaca, terjemahannya dalam bahasa Melayu sekarang, jikalau Anda baca, belum tentu Anda bisa menangkap. Padahal sama-sama bahasa Melayu. Kenapa? Karena bahasa Melayu di zamannya Dyah Balitung di prasasti Kedukan Bukit abad 8 Masehi itu sudah berbeda jauh dengan contoh di belakang lemari saya ini ada Alkitab dari abad ke-19. Bahasa Melayunya beda, sama-sama Melayu. Oleh karena itu sangat masuk akal, lebih dapat dipahami, Septuaginta lebih mudah dimengerti karena dia diterjemahkan dalam bahasa Yunani abad ketiga yang dipahami oleh semua orang-orang saat itu. Jadi kita jangan cepat-cepat menjustifikasi ini sulit apa enggak. Ya karena bahasanya yang di dalam bahasa Ibrani yang ada ditulis dalam Musa itu beda banget. Oleh karena itu untuk belajar kitab suci tidak gampang. Orang kita membaca prasasti Kedukan Bukit, bahasa Melayu aja kita tidak paham, lah kok bisa dengan petentang-petenteng mencela, mengkoreksi, menganggap enteng Alkitab. Bahasa Melayu sendiri aja kamu nggak paham kok, mau coba-coba mengkritik Alkitab, kira-kira begitu. Ini aja. Tapi memang betul yang dibilang Pak Jimmy Jeffrey, semua manuskrip kuno itu saling melengkapi. Karena Septuaginta memberikan bahasa yang lebih merakyat, lebih mendarat, yang lebih mudah dipahami dibandingkan versi Ibrani yang asli. Kira-kira begitu. Sekalipun Masoretik itu hanya memberikan tanda baca, tetapi apa yang ditulis itu berdasarkan naskah yang ditulis Musa dengan gaya bahasa Ibrani 1500 tahun sebelum Masehi. Jadi yang kendala teknis perubahan perkembangan bahasa semacam ini tolong dipahami, ini sesi tersendiri.
Terima kasih. Terima kasih, Pak. Pertanyaan kedua, bolehkah Bapak memberikan informasi tentang surat Ar-Rum atau Roma? Kok bisa ada surat untuk orang kafir Roma Italia dalam bahasa Arab? Ya, ini maksudnya, halo? Itu maksudnya apa? Saya kurang paham. Ya, saya ulang pertanyaannya. Bolehkah Bapak memberikan informasi tentang surat Ar-Rum atau Roma? Kok bisa ada surat untuk orang kafir Roma Italia dalam bahasa Arab? Loh, ya wajar. Surat Ar-Rum konteksnya itu kan kepada jemaat di kitab Roma. Tetapi orang yang membaca tulisan Paulus kepada jemaat di Roma, kayaknya semua orang Kristen. Tidak terkecuali orang-orang Kristen yang tinggal di Arab. Kalau mempermasalahkan tentang terjemahan ini sesuatu yang ecek-ecek ya. Bahkan saya bisa membaca surat Roma di dalam bahasa Indonesia. Ini loh, surat Roma itu saya baca dalam bahasa Indonesia. Bisa saya baca dalam bahasa Inggris. Yang kayak gini kok dipertanyakan, gila nih banget. Gila nih. Yang lainnya. Terima kasih, Pak. Pertanyaan selanjutnya, izin tanya Pak Grasi dan Pak Jimmy, mohon informasi atau sumber yang menjelaskan bahwa tahun 1924, kalau tidak salah, dilakukan pembuangan buku-buku berbagai versi Quran. Terima kasih. Kalau mengenai pembuangan saya kurang tahu. Yang saya tahu tahun 1924 terjadi upaya untuk menggunakan dari sekian banyak versi Quran yang ngaku Rasam Utsmani, dipilih salah satu untuk dipakai dan disebarkan agar menjadi mayoritas Quran yang dipakai itu. Mengenai pembuangan yang valid, saya tidak berpendapat di masalah itu. Yang jadi pertanyaannya substansi itu begini, bukankah terjadi penghilangan berbagai macam bacaan yang ada selain bacaannya Utsman? Artinya hanya ada satu versi kan? Lah, dari satu versi dengan menghilangkan semua versi yang lain, nyatanya di zaman sekarang ada 37 versi Quran Arab yang berbeda. Ini yang substansi. Dari 30 sekian macam Quran yang berbeda, yang versi Rasam Utsmani yang asli yang mana? Karena semua bacaan yang berbeda sudah dimusnahkan, dihancurkan, disebar-sebar, dibakar oleh Utsman. Nah, nyatanya sekarang ada puluhan versi. Nggak mungkin dong. Quran versi saya yang berbeda dengan versimu, semua ngaku Rasam Utsman. Semuanya dianggap benar. Beda-beda kok. Harus salah satu benar atau harus salah satu salah atau salah semuanya. Nggak mungkin semuanya benar. Mana yang dianggap paling benar dari antara semua Rasam Utsman yang berbeda-beda ini? Kemudian bagaimana parameternya untuk menentukan ini yang paling benar, sedangkan yang itu yang paling salah? Gimana? Ini akan menjadi problem di dalam dunia Islam sendiri. Yang saya tahu tentang naskah Quran standar 1924 di Mesir, di Kairo, itu untuk membuat dunia Islam lebih cenderung ke arah versi Quran tertentu, Quran Hafiz, yang akhirnya dikembangkan lagi oleh kerajaan Saudi. Mengenai penghilangan yang lain saya kurang tahu. Ini dari saya, silakan selebihnya Pak Jimmy Jeffrey menjelaskan. Ya, cukup dari saya. Ya, terima kasih Pak. Pertanyaan dari Pak Jim. Izin tanya Pak, apakah 15 sumber primer dan 13 sumber sekunder Quran masih tersedia sampai sekarang? Terima kasih. Tidak ada. Yang ada itu catatan dan identifikasi yang ditulis oleh Abu Dawud, yang juga dilakukan oleh Al-Nadim, yang sempat dikerjakan oleh ulama-ulama selain mereka, Jalaluddin yang lain-lain. Kalau sampai saat ini, saya kurang tahu. Karena apa? Ada hal yang tidak terbuka di dalam dunia Islam. Andaikan pemerintah Yaman, pemerintah Mesir, pemerintah Turki membuka selebar-lebarnya kesempatan para sarjana-sarjana akademis bahasa
bahasa Arab kuno, meneliti naskah Quran tertua di tempat mereka, mungkin dari situ kita bisa menemukan, oh ternyata naskah di sini lebih cenderung ke mushafnya siapa. Karena peneliti-peneliti baik dalam peneliti yang di Turki dari dunia Islam sendiri, Profesor siapa itu saya lupa, dia mengakui bahwa yang diteliti mushaf Topkapi dan mushaf Samarkand itu bukan mushaf Rasam Utsman, beda. Nah, seperti apa? Bedanya mana? Tertutup, informasi ini tertutup. Kalau ini dibuka blak, kita bisa tahu, oh jangan-jangan Rasam Utsmani, mushaf yang di Topkapi atau di Samarkand ini ternyata lebih dekat ke mushafnya Ubay bin Ka'ab, atau lebih dekat ke mushafnya Ali, atau mushafnya Talha, kalau dibuka. Tapi masalahnya ada pelarangan dan tidak boleh dilakukan penelitian terbuka terhadap Al-Quran. Semua dilarang. Ini menjadi pertanyaan, kenapa pemerintah-pemerintah Islam yang memiliki dokumen-dokumen naskah Quran tua, semua satu kata menutup pintu rapat-rapat terhadap penelitian Quran? Ini pertanyaan. Silakan pemerintah Islam yang menjawabnya, bukan saya. Primer seperti itu tidak ada. Kekristenan pun juga seperti itu. Jadi tidak ada lagi naskah-naskah asli atau autograf. Semua itu sudah hancur. Yang ada adalah salinan dari salinannya, dan beberapa ada dalam kutipan penulis-penulis berikutnya. Jadi seperti yang tadi Pak Gerai sebutkan, untuk teks-teks itu ada dalam kutipan kitab-kitab seperti Al-Masahif, juga dicatat oleh Al-Nadim, Suyuti, dan lain-lain. Bahkan manuskrip yang dianggap sekarang naskah Utsmani seperti Topkapi, Samarkand, ternyata oleh scholar Islam sendiri itu dianggap juga salinan, bukan naskah asli dari Utsmani yang dikirim ke beberapa kota pada waktu kodifikasi Quran. Misalnya scholar seperti Dr. Tayar Artikulak itu dalam punya Mushaf Al-Sarif menyatakan bahwa dokumen-dokumen asli yang ada, dokumen-dokumen tersebut sudah hancur. Jadi yang ada salinan dari salinan. Tetapi sebenarnya salinan dari salinan itu lewat manuskrip atau kutipan tulisan berikutnya itu sudah cukup untuk kita mencoba merekonstruksi teks-teks yang ditulis oleh penulis aslinya. Nah, itulah diperlukan kritik teks untuk mencari teks mana yang dianggap sebagai tulisan dari penulis aslinya. Oke, tambahan dari saya. Terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Yan Kurniawan. Izin tanya, Pak, jadi Quran yang di sisi Allah mengikuti kanonisasi Utsman? Qurannya di sisi Allah itu yang mana modelnya? Saya nggak pernah tahu itu. Itu kalimat pertanyaannya ya menggelitik. Quran yang di sisi di Lauhul Mahfuz mungkin. Quran di Lauhul Mahfuz itu yang mana? Ini yang tanyakan ke orang Muslim. Begitu diturunkan, disalin, si Quran bahasa Arab. Yang semua ngaku kamilah yang Rasam Utsman. Lah kok beda-beda? Nah kalau semua ngaku saya Rasam Utsman, tapi yang saya dengan tanyakan kepada orang Muslim, kecenderungan mereka menjawabnya itu menyederhanakan dan ingin mengarahkan kita ke pembicaraan yang lain. Tolong jangan dikaji lebih dalam mengenai masalah ini. Ini sempurna. Itu yang biasanya saya temuin di media sosial itu seperti itu. Terima kasih Pak. Pertanyaan terakhir. Scott izin bertanya Pak, seperti apa isinya kitab Injil yang diterima oleh Isa Al-Masih ketika ia masih bayi? Terima kasih Pak. Seperti apa? Seperti kayalan Gedabrusmu gitu. Injil yang diterima Al-Masih itu Injil Gedabrus yang tidak pernah ada di dalam dunia nyata. Itu Injil yang ada di dalam dunia lain yang diimani. Injil Gendruwo,
Injilnya kuntilanak, Injilnya teklek-teklek. Kalau di dalam alam nyata, dari kaum yang berakal, yang waras, tidak akan pernah menemukan dokumen seperti itu. Itu hanya ada di dalam khayalannya orang-orang yang tidak berpendidikan, bukan akademisi, bukan peneliti naskah. Ini hanya ada di dalam khayalannya para polemikus muslim. Itu tidak pernah ada. Pak Jimmy, silakan tambahkan, Pak. Ya, ini menarik sebenarnya karena pemahaman polemikus muslim, Injil itu diturunkan dari atas kepada Nabi Isa. Jadi sebenarnya kalau diparalelkan seperti Quran diturunkan lewat lewat malaikat Jibril kepada Muhammad. Nah, paralel yang sama diterapkan pada Yesus. Yesus menerima penyampaian wahyu dari Tuhan sehingga Yesus itulah memiliki kitab. Nah, ini ada hal yang bisa sebenarnya. Pertama, pemahaman mereka bahwa Yesus itu pertama mendapat kitab yang turun dari langit. Lalu bukti-bukti yang diajukan itu dalam kitab kanonik, Injil-Injil yang ada, dituliskan tentang Yesus memberitakan Injil kemana-mana. Jadi dikatakan itulah Injil yang sedang diberitakan oleh Yesus. Datang dari atas kepada Yesus untuk diberitakan. Nah, sebenarnya kembali ke perbandingan tadi. Kalau mereka mau fair pakai perbandingan, berarti Yesus juga mendapat wahyu. Oleh siapa? Oleh malaikat mana? Nah, masalahnya tidak ada catatan. Karena malaikat yang berkaitan dengan Yesus itu cuma malaikat Gabriel, penyampaian akan kelahiran Yesus yang disampaikan kepada Yusuf dan Maria. Tidak ada catatan atau kisah Yesus mendapat wahyu dari Tuhan, dari Yod-Heh-Wav-He, lalu kemudian disampaikan. Tidak ada. Dan ini sangat menarik. Kenapa? Kalau kita kontraskan lagi dengan perjanjian lama, di perjanjian lama itu selalu dikatakan bahwa para nabi mendengar Tuhan bersabda, atau lewat pengilhaman, mimpi, dan sebagainya. Tetapi dalam catatan Injil kanonik tidak ada seperti itu. Tidak dikatakan bahwa Yesus mendapat mimpi, wahyu, lalu disampaikan. Tidak ada. Tetapi Yesus sendiri yang berkata-kata. Nah, kembali ke masalah Injil tadi. Nah, kalau begitu, seperti apa yang Injil yang mereka maksud? Kalau memang dikatakan ada Injil asli yang diberikan kepada Yesus, maka secara logis itu bisa dilacak dari data-data yang ada. Pertama, dari manuskrip. Manuskrip yang ada sangat banyak. Dan saya selalu beberapa kali ajukan tantangan ini. Ada sekitar 5.800 lebih manuskrip Injil dalam bahasa Yunani. Tolong tunjukkan manuskrip yang mana, papirus mana yang dianggap Injil yang asli. Sampai sekarang nggak pernah ada yang jawab. Nggak ada. Satu aja papirus yang menunjukkan, oh itu Injil yang asli. Nah, kalau kita coba rekonstruksi konsep mereka, Injil asli itu tidak ada teks-teks tentang keilahian Yesus dan sebagainya. Tetapi kenyataannya, manuskrip yang awal seperti papirus P66 dan sebagainya, justru di dalamnya sudah ada teks-teks hexakristologi seperti Yohanes 1:1, Yohanes 20:28. Jadi kalau ditanyakan mana, ya tidak bisa dijawab. Lalu kemudian dari kitab-kitab yang ada berbagai macam versi, Injil apokrif dan sebagainya. Tolong tunjukkan Injil apokrif yang mana. Nah, saya lihat di YouTube beberapa waktu lalu ada yang mencoba mengangkat tentang Basilides karena dianggap sinkron dengan keterangan Quran yang menolak penyaliban Yesus. Tetapi kalau kita melihat berkaitan dengan Basilides itu dari beberapa dokumen seperti disebut oleh Irenaeus, ternyata deskripsinya yang ada memang ada kemiripan, tetapi berbeda. Karena dokumen-dokumen itu nuansanya khas gnostik, yaitu mereka menolak Yesus yang disalibkan
secara Yesus real. Karena pemahaman mereka tidak mau menerima Yesus yang real. Mereka sangat meninggikan Yesus, bahwa Yesus itu benar-benar ilahi dan tidak mungkin mati, tidak mungkin menjadi manusia. Jadi yang disalibkan itu manusia semua. Nah, jadi kalau dianggap kesesuaian, justru sebenarnya bertentangan dengan Quran, karena Quran justru menganggap Yesus hanya nabi, tidak ada aspek ilahinya. Berkaitan dengan Basilides, justru sebaliknya. Jadi sekali lagi pertanyaan ini sudah berapa waktu lalu saya ajukan, sampai sekarang tidak ada jawaban. Jadi kembali, Injil apa yang ada pada masa kecil Yesus pada itu, ya ini PR bagi saudara-saudara Muslim. Silakan tunjukkan kepada kami dari berbagai manuskrip atau Injil apokrif, yang mana Injil yang asli. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Gracia dan Pak Jimmy yang sudah menjawab pertanyaan. Pertanyaan sudah habis. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Jimmy, Pak Gracia Pelo. Jadi teman-teman makin menarik ya tentang kajian akademis tentang kritik teks ini. Jangan lupa stay tune di Keluarga Imam Rasuli, jadi kita bisa belajar banyak. Tentunya teman-teman mesti banyak belajar, karena setiap apa yang disampaikan, menurut kita seperti tadi Pak Jimmy Jeffrey sampaikan, yang menurut kita itu P66 asli yo. Karena kan kristologi dan kristosentris. Bagi mereka pemaksaan asumsi teologis itu bahwa kitab masih jatuh dari langit, ya asal tembak, yang mana yang asli, yang mana yang tidak. Jadi itu hanya semacam penggiringan dan pemaksaan asumsi teologis. Jadi kita dipaksakan, diseretkan sesuai dengan asumsi teologis yang mereka anut begitu. Jadi teman-teman banyak belajar di sini. Stay tune di Keluarga Imam Rasuli. Kita akan bahas lebih komprehensif di sesi-sesi selanjutnya. Baik, kita tutup acara kajian akademis malam hari ini dengan doa. Kami undang dengan hormat Pak Valerino, Pastor Valerino untuk menutupnya dalam doa. Silakan Pak Rino. Baik, mari kita satukan hati, satukan iman kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami kembali menggunakan waktu yang Engkau berikan. Kami bersyukur kalau kami sampai selesai. Dan semua yang sudah kami dengar menunjukkan Engkau adalah kebenaran itu. Dari tulisan, dari teks semua kami melihat hanya Engkau saja yang bisa mempertahankan semua itu. Dengan kekuatan manusia tidak bisa. Dan kami melihat kami sebagai anak-anak kekasih-Mu, tugas kami adalah membawa kebenaran itu dan menyatakannya secara jujur. Kami berterima kasih untuk kedua anak kekasih-Mu, Pak Gracia Pelo, Pak Jimmy Jeffrey. Terus Engkau pakai mereka berdua ya Bapa, makin hari ke depan makin tajam, dan kami percaya apa yang mereka butuhkan untuk melengkapi pelayanan, untuk membawa semua ini, Engkau melengkapi semuanya, buku-buku yang diperlukan, semua. Bahkan kami percaya Engkau akan mempertemukan dengan orang-orang yang akan mensupport Pak Gracia Pelo dan Pak Jimmy Jeffrey. Karena kami tahu di hari-hari ini Engkau sedang mengungkapkan kebenaran itu. Engkau akan memakai siapapun untuk kami yang mau bersedia membawa kebenaran ini. Kami percaya Pak Gracia Pelo dan Pak Jimmy Jeffrey terus Engkau pakai. Bapa, kami menyerahkan semua kebutuhan dari Pak Gracia Pelo dan Pak Jimmy Jeffrey. Berkati keluarga mereka. Keluarga Pak Gracia Pelo Engkau berkati, semua anak-anak, istri Engkau berkati. Pak Jimmy Jeffrey juga, istri dan anak-anak Engkau berkati. Bahkan kami tahu Engkau menyiapkan bagi anak-anak mereka tempat pendidikan yang terbaik, masa depan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga percaya bahwa melalui Keluarga Imam Rasuli, kedua pengajar kami ini akan makin luas jangkauannya. Dan kami percaya akan banyak juga channel-channel yang akan merelay kembali, bahkan membuat dalam bentuk yang lain, agar pengajaran ini akan terus tersebar.
Dan saat ini kami katakan kepada semua yang sudah mendengarkan, kebenaran sudah ada di hadapanmu, dan kami percaya Roh Kudus sedang berbicara kepada engkau, dan Roh Kudus akan memberikan yang engkau perlukan. Kami mendoakan semua orang-orang yang selama ini menyerang keyakinan kami, menyerang kitab suci kami. Di dalam nama Tuhan Yesus engkau dikasihi. Dan pada waktunya engkau akan tunduk dan engkau akan menyerahkan dirimu percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Menahem Hali ada di dalam tanganmu Tuhan Yesus. Kami percaya engkau yang akan memberikan lebih dan lebih lagi, menerobos sampai ke dalam hatinya, menerobos sampai ke dalam pikirannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan malam hari ini. Engkau memberkati semua kami yang sudah hadir. Kami akan istirahat. Beri kami kualitas tidur, kesehatan bagi kami. Besok kami akan bangun dengan tanggung jawab yang Kau sudah percayakan kepada setiap kami. Kami akhiri pengajaran pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Pak Gracia Pelo, Pak Jimmy Jeffrey. Selalu diberkati.